Kawiwitan jusipun 28 ingkang kita badhe waos ayat nomor 3 kawiwitan khalaqas samawati wal ardh. Juz 28 surat 64 nama At-Taghabun yang kita baca ayat nomor 3. Ampun ya. Monggo kita wiwiti dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuntun surat At-Taghabun nomor 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir wa ilaihil masir. Setunggal ayat namung cekap panjang mangke keterangan supados mboten tidak sampai terputus. Kita mulai kemarin sudah kita bicarakan perangkat rohani yang sangat utama dasar, yaitu naluri dan nurani. Sudah kita bicarakan. Sayang Pak Hidayat tidak hadir ya. Naluri dan nurani itu perangkat rohani yang sangat mendasar. Naluri itu tabiat pertama sejak lahir. Nurani itu suara hati. Manusia terentang di dalam perilakunya antara nurani dan naluri. Tidak ada yang murni naluri, tidak ada yang murni nurani, tapi terentang antara naluri sampai dengan nurani. Mana yang lebih banyak? Kalau lebih banyak nalurinya, ya artinya yang paling dekat dengan naluri itu, ujung nalurinya yang paling dekat, jauh daripada nurani. Kalau nuraninya yang paling dekat, orang yang selalu dibimbing oleh nurani dan selalu menanggapi nurani, ya menjadi orang yang baik dan akan bertempat, yaitu nurani yang dekat ujung nurani. Sekarang ayat 3 surat At-Taghabun itu nanti akan menerangkan keterangan perangkat jiwa secara lengkap, tapi berdasarkan tafsir.
Saya mulai. Khalaqas samawati wal ardo bil haq. Tuhanlah sang pencipta seluruh langit dan bumi dengan sebenar-benar penciptaan. Penciptaan Allah itu hak, benar, tidak sia-sia. Penciptaan punya makna yang sedalam-dalamnya. Apa makna penciptaan langit itu? Kalau kita bicara tentang penciptaan langit, ini sudah sak ngelmu sendiri ya, tolong perhatikan. Dalam surat Ali Imran ayat 190, Ali Imran 190 sangat terkenal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan seluruh langit dan bumi, perbedaan siang dan malam itu jadi tanda bukti, la ayatin, sungguh menjadi tanda bukti, ayat atau tanda bukti tentang adanya Allah sang pencipta. Tapi itu liulil albab, teruntuk orang yang menggunakan akal yang sehat. Albab dari kata labun artinya akal yang sehat atau akal yang murni. Ada terusnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang orang yang punya ulul albab, akal yang sehat dan murni sehat itu orang yang alladzina yadhkurunallah, selalu ingat zikir kepada Allah, baik qu'udan waktu duduk, wa ala junubi maupun tertidur, sampai wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu memikirkan, yatafakkaru, memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi itu, sampai mengambil kesimpulan tentang ciptaan itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau ciptakan semua langit dan bumi itu memang tidak sia-sia, tidak batal, artinya tidak sia-sia, muspro bahasa Jawanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu kalau dilacak ayat 190 dan 191 itu ada asbabun nuzulnya. Kisah singkatnya dalam bahasa Indonesia saja karena panjang.
Siti Aisyah itu satu waktu tidur berdampingan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertengahan pertigaan malam, nah ini Nabi itu terbangun dan membangunkan istrinya. Yang indah itu membangunkannya itu dengan ungkapan kata Zarini an a'budallah, aslinya bahasa Indonesianya, boleh kan aku tinggalkan kamu untuk beribadah kepada Allah. Boleh toh kalau saya meninggalkan kamu, arep ibadah kok pamitan, itu loh indahnya Pak Bu. Orang banyak itu laki-laki mau keluar pamit lumayan, mangkat ya Bu. Pamit leng mangkat tanpa nek diloke malah ngertine apa tak kaki ya, itu sayangnya. Nah, ini indahnya, itu belum tentang Nabi loh ya. Baru kisah Nabi itu tidur berdampingan lalu membangunkan dan minta izin untuk melaksanakan ibadah. Aisyah pun menjawab, wahai Nabi, sesungguhnya aku lebih senang kalau kau tidur berdampingan dengan aku. Tapi ada terusnya, namun aku teramat senang kalau mengizinkan kamu permintaanmu untuk beribadah itu. Oh, tumbuh untuk tutup si citaren baik-baik, yang satu juga menyerahkan dengan baik-baik juga. Apa itu kisah singkat ini? Itu memberi makna waktu malam hari itu adalah miliknya sang istri, tidak boleh ditinggalkan. Malam itu miliknya sang istri. Jadi kalau Nabi bergilir ganti perempuan, ya malam itu memang menjadi milik istri yang mendapatkan giliran itu. Dan itu hak, tidak boleh dikurangi, itu pentingnya. Kalau akan mengurangi, ya minta izin dulu. Nah itulah Zarini an a'budallah, kamu saya tinggalkan untuk ngibadah, mau toh ya. Nah itulah Aisyah pun menyerahkan, silakan, meskipun dia suka andekan terus tidur berdampingan sampai waktu akhir. Nah, kisah selanjutnya apa ini? Begitu Nabi mendapat izin menuju ke Girbah. Girbah itu nek cara nek sakniki padasan, yang dulu tidak ada padasan, kantongan. Kantongan berisi air itu namanya girbah zaman Nabi. Nah, Nabi mengiling air dari kantongan itu untuk berwudu, bersesuci. Setelah sesuci, sholat sebagai layaknya sholat malam. Apa yang terjadi waktu sholat malam itu? Ternyata Nabi dalam sholat itu disertai dengan tangis pelan-pelan, sedikit demi sedikit nangis. Tapi terus sepanjang perjalanan sholat malam 11 rakaat itu
Nabi terus menangis sambil sholat. Aisyah pun terharu, mengapa Nabi kok menangis? Biasanya ya sholat biasa, kok ini menangis. Begitu Nabi menangis sampai hampir selesai salat, Bilal datang akan melaksanakan azan qobla subuh. Zaman Nabi itu azan 2 kali. Qobla subuh pertama pakai as-sholatu khairum minan naum. Nanti nek sudah masuk waktu subuh itu azan yang kedua. Neng pun mboten kaya sakniki nggih, ndunggu karepe dhewe-dhewe itu tuntunan Nabi begitu. Nah, Bilal pada waktu menyaksikan juga akhir salat kok Nabi menangis, bahkan terlihat sinar malam dari bulan yang amat terang itu menyinari tempat sujudnya Nabi itu. Tempat sujudnya basah karena tetesan air mata. Nah, begitu Bilal menunggu sampai salam, baru Nabi menegur. Kok Nabi? Bilal menegur, wahai Nabi, apa yang engkau tangiskan? Bukankah engkau telah diampuni segala kesalahan dan dosa? 1. Bukankah engkau pasti masuk surga? Apa jua yang ditangiskan wahai Rasul? Nabi mendamnya, apa tidak sepantasnya aku bersyukur kepada Allah karena diberi ampunan dan pasti masuk surga itu. Surga itu sangat-sangat mahal. Kalau diganti sekedar 22 tahun umur Nabi dakwah itu, kalau secara lahiriah tidak cocok, diganti dengan kenikmatan sepanjang zaman. Itu yang betul-betul penting. Maka Nabi-nya, apakah tidak sepatutnya afala akuna an askuru? Apa aku tidak sepatutnya bersyukur? Belum cukup. Ini yang penting. Ketahuilah wahai Bilal, malam hari ini waktu saya salat itu kebetulan saya mendapatkan ayat yang turun, yaitu surat Ali Imran 190 sampai beberapa ayat. Tadi udah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Malam ini saya mendapat diturunkannya ayat surat Ali Imran 190 sampai beberapa ayat. Nabi belum cukup. Wailun liman qoro'a, ini yang saya tak hafal ya. Wailun liman qoro'a, celaka neraka wel orang yang membaca ayat ini tapi walam yatafakkar fiha, tapi tidak mau memikirkan seperti kehendak itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila sampai selesai. Celaka itu yang diucapkan Nabi.
Kita kapan pernah memikirkan ciptaan alam ini? Baru sekarang ini Anda dengar, gitu nggih? Nek le ngaji do ngaji, ya, gitu nggih? Ya motong ketemu neng surat Al-Imran, surat baru yang ke berapa? Kelima atau ke berapa ya Al-Imran ya? Jadi masih permulaan surat saja, Alif Lam Mim Al-Baqarah An-Nisa baru Ali Imran itu di sana ada ayat 190 sampai beberapa ayat menyangkut penciptaan Tuhan. Kalau orang membaca ayat itu tidak mau memikirkan tentang ciptaan Allah, celaka, bisa masuk neraka wel. Itu Nabi. Nah, bagi kita bagaimana? Seharusnya juga sesekali setiap waktu yang mungkin kita mencari dan merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi dan peristiwa seluruh seisinya yang akan mampu meningkatkan kesadaran iman kepada Sang Pencipta. Itu yang sangat penting. Jadi menanamkan kesadaran tentang Sang Pencipta ini betul-betul sangat-sangat mendasar untuk menambah keimanan. Nah, itulah di dalam surat At-Taghabun ini ada kata-kata khalaqas samawati wal ardo bil haqqi. Allah menciptakan seluruh langit dan bumi dengan benar, bil haqqi, dengan benar. Tidak ada sia-sia. Penciptaan itu akan menumbuhkan kesadaran iman kepada orang yang merenungkan penciptaan Sang Maha Mencipta itu. Itu yang sangat penting. Itulah baru khalaqas samawati wal ard. Nah, ini terusnya yang baru akan kita bicara tentang perangkat rohaniah ini. Wa sawwarakum. Kata sawwara para ulama biasa mengartikan jagrak. Membuat jagrak, membuat gambar jagraknya orang. Saya seperti ini, Pak Idar seperti itu, Pak Sebani jagraknya lain lagi. Itu yang membuat jagrak seperti itu sehingga begitu indah secara lahiriah, apalagi sampai batiniyah. Secara lahiriah sudah jelas jagraknya itu. Kalau saya menerjemahkan, mengartikan sawwara itu dalam bahasa sekarang, saya terjemahkan mendesain. Desain itu gambar. Kalau pemborong rumah itu membuat rumah mesti membuat desain dulu, gitu nggih? Membuat gambar lengkap. Ya, maketnya, gambar lengkap. Apa saja sudah ada di situ. Kamarnya seperti apa, nggon kamar tidur seperti apa, WC-nya di mana, nek nganggo sapi tengkek kengen, itu semua desain ada. Jadi Allah itu sawwara, membuat desain, membuat ngengrengan gambaran penciptaan manusia. Manusia belum dicipta tapi sudah didesain lebih dahulu, dingengreng irunge kaya ngopo, mripate kepiye dan seterusnya, itu mendesain. Nah, ayat berikutnya ini fa'ah
ahsana suwarakum. Allah membuat sebaik-baik ahsana, sebaik-baik gambaran desain itu. Jadi desain itu sudah sebaik-baik dan selengkap-lengkapnya. Kalau saya mengacu kepada tafsir yang agak besar, yaitu tafsir Al-Marawi, yang oleh kalangan orang NU itu dipandang tuh tafsirnya kertasnya putih, meskipun kertasnya dicetak kuning, neng isinya itu putih karena menyangkut modern tadi itu. Nah, bagaimana modernnya itu? Mustafa Al-Marawi menerjemah, menafsirkan fa'ahsana suwarakum. Saya agak ngapalke, mudah tidak dulu ya. Yaitu bagaimana membuat desain yang sebaik-baiknya itu. Haitsu idda'akum, di mana Allah menempatkan fikum kepada dirimu al-quwa, potensi-potensi. Potensi itu yang bersifat rohaniah. Kita diberi potensi rohaniah di samping potensi jasmaniah. Gimana? Kita bisa mengangkat tangan kita kuat, bisa berdiri, bisa jalan, meskipun mengtimi-timi itu punya kuah, punya potensi, masih bisa jalan, raketan mengtimi-timi, ya, itu kuah. Kuah itu jamak daripada kuah. Jadi manusia diberi potensi atau kekuatan jasmani dan rohani. Satu, itu tafsirnya ya, haitsu auda'akum fihi al-quwa, diberi potensi, intinya begitu. Yang kedua, wa masyairul zahiri wa masyairul batini. Artinya masyair itu tanda-tanda kemanusiaan. Diberi potensi satu, diberi tanda-tanda kemanusiaan yang lahir. Jagraknya seimbang, tangannya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tidak seperti tangannya munyuk panjang sekali, meh podo karo dawane sikil, gitulah ya. Tapi manusia tidak sama, tapi sangat indah. Itu tanda-tanda kemanusiaan yang lahir, yaitu keseimbangan jasmani. Rupanya kalau makan tidak ngokop tapi dengan tangannya, itu keindahan jasmania. Tidak ada manusia yang makan ngokop, tapi kalau kebo ini kudu ngokop, ya. Nah, itu keindahan kemanusiaan yang bersifat jasmania. Yang berikutnya, wa masyairul batiniyah, tanda-tanda kemanusiaan yang bersifat rohani. Wah, ini rohani itu kalau dilacak lebih lanjut seperti yang dikehendaki surat At-Tin ayat nomor 4. Tak hafalkan ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa hafal gitu nggih.
sungguh kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya penegak. Ini terjemah bahasa Al-Quran harus kita pahami. Qawwama yuqawwimu aslinya itu artinya menegakkan, sama dengan aqoma yuqimu juga menegakkan, itu bahasa Arab. Qawwama yuqawwimu sama dengan aqoma yuqimu artinya menegakkan. Kata benarnya takwim, penegak. Rohaniyah itu berwujud penegak rohaniyah yang amat lengkap. Itu masyairul batiniyah. Nanti di belakang kita teruskan dalam surat Ad-Din itu. Tapi kita masih meneruskan kata Mustafa Al-Marawi. Berikutnya Mustafa yang saya ambil pokoknya waja'ala fikum, menjadikan kamu al-kholaisol khososi, yaitu kemurnian yang khusus, al-mubtadi'ati tentang penciptaan. Penciptaan manusia itu diciptakan dengan penciptaan yang khusus dan murni. Apa itu yang khusus dan murni? Kata Mustafa Al-Marawi, al-insanu yadummu, manusia itu tergabung ruhan. Nah ini yang penting, tergabung, ada jasmani, ada rohani, ada ruh. Ruh itu yang khusus, murni, ciptaan Allah. Wa nafakhtu mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Itu yang sudahnya. Bahwa manusia itu diciptakan dengan roh, itu disebul dengan roh, maka jadilah manusia berruh tadi, sehingga seluruh malaikat faqa'u lahu sajidin, seluruh malaikat menika ndlosor merebah untuk hormat kepada menika manusia. Karena manusia diciptakan dengan penciptaan yang murni dan khusus, yaitu yang namanya roh itu. Nah, nanti kita akan bicara nanti di belakang tentang roh. Itu makna-makna sawwarakum wa ahsana suwarakum. Satu, diberi potensi. Dua, tanda kemanusiaan yang lahir. Tiga, tanda kemanusiaan yang batin. Nah, yang ketiga, penciptaan yang khusus dan murni, yaitu dicipta, diberi dengan roh tadi itu. Itu lengkap pemahaman Mustafa Al-Marawi. Lain-lain belum ada yang menjelaskan seperti itu. Ya, cuma diterangkan sebaik-baik jagrab adek ini, hanya itu saja. Tapi ini kan lengkap ya, potensi, tanda kemanusiaan jasmaninya, tanda kemanusiaan rohaninya, sampai diberi roh. Nah, kita baru akan bicara tentang roh itu. Roh itu tidak sama dengan rohani. Kalau roh itu memang ciptaan khusus dari Allah. Kalau rohani itu menyangkut, ya, lengkapnya mudah-mudahan tidak lupa ya.
rohani itu dipersiapkan sebagai penegak kehidupan rohani manusia. Satu berwujud yang namanya syahwat atau naluri, syahwat atau naluri. Syahwat itu memang dijadikan perangkat rohani untuk hidup. Hanya bagaimana hidupnya syahwat, jangan menurut syahwat semata-mata. Nanti kita akan bicarakan syahwat harus tunduk kepada Al-Quran. Hidup itu punya naluri syahwat ingin kawin. Kalau kawin ya kawin, jangan jur kawin, nikah dulu. Nah itu Pak nggih. Nikah dulu baru kawin. Nah, itu namanya syahwatnya ditundukkan dengan Al-Quran. Orang butuh makan untuk hidup, silahkan makan, tapi jangan asal makan, tapi makanlah halalan thayyibah. Oh itu ditundukkannya di situ. Nanti akan kita teruskan keterangan lebih lanjut. Satu yaitu syahwat. Dua, iradah ikhtiyariyah. Ada yang jarang-jarang dengar ya. Iradah ikhtiyariyah. Iradah artinya keinginan, kemauan. Ikhtiyariyah yang dipilih. Jadi manusia diberi hak berkemauan memilih menurut kemauannya. Mau milih yang jelek ya silahkan, kena cilaka ya lakonono, gitu Pak nggih. Mau milih yang baik ya silahkan, mesti selamat, boleh pilih. Jadi agama itu tegasnya tidak memaksa. Tuhan memerintahkan kita ibadah, silakan salat karemu, ora karemu. Nek ra salat mesti kecemplung neraka, nek salat entuk swarga. Itu keadilan Allah. Kabeh silakan, ra salat ya boleh. Tegasnya sampai insya'a fal yu'min wa insya'a fal yakfur. Itu namanya iradah ikhtiyariyah. Yang ketiga yaitu akal. Akal itu mempunyai potensi yang juga nanti akan kita terangkan untuk apa akal itu. Keberapa ini Pak ya? Keberapa ini? Syahwat, iradah ikhtiyariyah, akal. Yang keempat emosi, perasaan. Nanti juga kita akan sampaikan tentang emosi atau perasaan menurut Al-Quran maupun menurut ilmu pengetahuan zaman kita sekarang. Yang kelima, yang kelima spiritualitas tembung sakniki. Secara agama diberi pengertian rasa ibadah. Spiritualitas itu rasa ibadah. Nanti juga akan kita bicarakan. Manusia diberi rasa ibadah, rasa tunduk taat kepada Allah. Itu memang pembawaan. Ini kok manusia tidak mau tunduk
karena oleh dorongan syahwat atau hawa nafsu. Kalau hawa nafsu hanya ingin yang enak-enak saja, tidak ingin kangelan, ciwak ciwik gitu, subuh-subuh wudu adem, itu. Kalau syahwat rasa wudu ya rapopo toh, itu yang masalah. Jadi yang namanya spiritualitas juga nanti kita bicarakan agak panjang. Nomor 5 nggih. Nah, nomor 6 yaitu hati. Hati itu ada 3 dalam dunia Al-Quran. 1 yaitu sodrun. Sodrun artinya dada atau hati. Pintu hati yang pertama itu dada kita. Menerima apa saja yang kita lihat, kita dengar, kita terima lewat sodrun menika. Gitu nggih? Nah, kalau sudah lewat sodrun baru masuk lebih dalam lagi. Bisa menjadi masuk kamar yang namanya fuad. Fuad juga artinya hati. Tapi hati nurani. Nah, ininya. Manusia diberi hati nurani. Maka zabal fuadu maro'a. Al-Quran. Nek salah surat Isra. Maka zabal fuadu maro'a. Nurani itu tidak pernah dusta. Itu pentingnya. Maka nurani itu bakal ditanya. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Tuhanlah yang mengeluarkan kamu dari gua garbo perut ibumu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu Allah menjadikan pendengaran. Wal absor, mata. Yang ketiga wal afidah, hati nurani. Semuanya bakal ditanya, baik pendengaran, mata maupun hati nurani. Nah, kalau sudah masuk ke kamar fuad, kalau fuad bekerja dengan baik, menerima sesuai dengan nurani, maka hati kolbun. Nah, ini yang ketiga, kolbun. Kolbun itu hati seluruh di dalam kita, jiwa kita namanya kolbun. Jadi oleh seorang ulama besar yang terkenal, Hakim At-Turmudi, itu salah seorang tabi'in, sudah membedakan apa sodrun, apa fuad, apa kolbun. Kolbun itu yang mengetahui hanya Allah saja. Surat Al-Anfal Allah menyatakan, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Tuhan Allah lah yang menutupi apa keinginan orang dengan hatinya. Artinya bisa jadi keinginan tidak sesuai terwujud seperti yang diinginkan. Mungkin malah sebaliknya. Nanti juga ada kisahnya pada waktunya. Tapi yang penting, yang inti, kolbun itu seluruh dalam jiwa kita itu ada yang namanya kolbun. Hati itu mulai
masuk lewat sodrun, masuk ke kamar fuad. Kalau fuadnya tidak bereaksi, ya kolbun tidak berbuat apa-apa. Itu pentingnya. Kalau fuad itu berbuat, menangkap, menerima benar, maka kolbun pasti merespon. Artinya mendukung apa yang ditangkap. Kalau sudah orang hati nuraninya percaya, hati tinggal ya percaya. Nah, yang mengiyakan percaya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang masuk, fuad bisa mengambil langkah, mungkin ming nompo ming jabane janjane ora ditompo, ndak ada apa-apa. Tapi kalau kita ini ngaji, mendengar keterangan apa yang saya sampaikan, masuk ke dalam fuad, oh itu firman Allah, oh itu keterangan Mustafa Al-Maraghi, itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan bertepatan dengan surat At-Tin ayat nomor 4. Nah, itu fuad menerima, jadilah hati mendukung, menjadi percaya. Oh, itu pentingnya. Yang orang bisa percaya dan tidak, itu hanya kehendak Allah saja. Itu yang penting. Orang maunya jelek, ya sedikit ya kisah ya. Seorang yang namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu seorang tabi'in. Itu masa mudanya begajul. Nah, ana wong wedok pokoke ditutke ngutuh banget nyunapun ya. Nah, satu waktu singkatnya Fudail itu kepethuk wong wedok ayu banget. Wah, iki omahe ngendi iki? Lalu tutke saja anak perempuan itu. Terus malot, tekan Yojo. Ngendi Yojo? Tekan Kauman. Engko bengi mesti tak parani ning Kauman iki. Engko bengi. Kan niatnya mau ganggu perempuan itu ya. Niatnya ngeterki areng ganggu perempuan yang kelihatan ayu itu kan jelek niatnya ya. Betul, pulang mulai masuk malam hari dia melaksanakan apa yang menjadi hajatnya, yaitu ingin ke kota, ke Kauman nggone cah wedok. Betul, ketemu sampai di rumahnya baik, ning lawange tutupan. Nek duduk-duduk ya ora wangun kok ndak ana darane daya ngene. Ya terus ceritanya itu dia itu naik ke atap. Ke atap sana membuka genteng. Dibukalah genteng, dilihat, wow ada anak betul. Oh, kuwi wedok ayu banget. Itu ya. Nah, saat anak perempuan dilihat di atas genteng itu, dia tengah membaca ayat Al-Quran. Bukankah sudah tiba saatnya antah sya'a qulubuhum bizikrillah alam ya'ni lilladzina amanu. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang-orang mukmin? Kudal wong Arab ngerti bahasa Arab, ngerti maknanya apa yang dibaca. Kalau kita mungkin tidak ngerti kalau ada dikandani gitu. Alam ya'ni lilladzina amanu antah
qulubuhum bidzikrillah. Bukankah ini sudah tiba waktunya bagi orang mukmin untuk khusyuk takut kepada Allah. Nah, ayat ini ternyata menyentuh hati Fudail bin Iyad. Astagfirullah, selama hidup saya kok mengoyak-oyak wong wedok kok ngene iki. Ini saya diingatkan seorang yang amat sangat manis, tapi firman Allah yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat benar. Lalu Fudail itu tidak jadi apa-apa, turun pelan-pelan, mulai pulang sampai di rumah bertobat kepada Allah, terus memperbaiki diri, akhirnya menjadi ulama besar Fudail bin Iyad itu loh. Mulanya niate arep ngetutke wong wedok ning malah dadi iman. Yang membuat iman seperti itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perangkat tadi ya, seorang ya, syahwat, iradah, ikhtiariyah, akal, emosi, spiritualitas, sodrun 6, fuadun 7, kolbun 8. Masih ada lagi menjadi 10. Nah, itu berdasarkan sabda Nabi. Yang ke-9 yang disebut dengan sabda Nabi, lamatul malak, bisikan malaikat. Yang ke-10, lamatus syaiton, bisikan syaitan. Itu perangkat rohaniah yang selalu malaikat membisikkan yang baik-baik, tapi setan nututi membisikkan yang jelek-jelek. Nyun ngapura nih Pak Hidayat ya. Saat tadi telepon Pak Hidayat, ini malam tenang ya, ngaji napa mboten bener ya. Nah, nek cara dadri ngelmune ya ora kampanye kok ngaji, kok ya terus tetap ngaji. Ya itulah, itu memang malaikat membisikkan dalam hati. Meskipun namanya hari tenang, tapi ini tidak ada kampanye. Isinya hanya ngaji Al-Quran saja. Tapi ya setan nututi mbok dipraeke wae dal gitu ya. Itu setan le nututi. Mbok ya dipraeke wae dal gila-gila. Nah. Denge prai neng ati tarung. Itu tarung antara suara malaikat dan suara setan. Setane mbok ora ngopo tenang. Ane yo malaikat ngan wingi wis prai ludal, saiki trai meneh po. Anggelan nggih, wingi wis prai prene nek yo terus prai wae. Nah, itu bisikan malaikat dan setan terus, tinggal sangat tergantung kekuatan hati kita. Kalau kita punya iman yang kuat, mesti kita menanggapi suara malaikat. Ini malam Selasa ngaji, jam 8 kudu mulai. Sebenarnya yang meru data ya kurang perapat wis mangkat ndak kari. Neng setan yo muni kari titik-titik yo ora apa-apa. Anggewadan. Nah, itu masih kalah dengan bisikan setan. Nek kula anane wong pira segera mulai, ora nunggune wong akeh. Sing teko kuwi sing niat tenan tak ladeni.
Dene sing engko ya diladeni ning ya entuke keri ana sing kelangan. Ngaten wae. Jadi intinya lamatul malak dan lamatul terus tarung saja. Tinggal hati kita, apa kita kuat menangkap suara malaikat dan menangkal suara setan, atau kita nuruti suara setan. Setan tuh nek nglembuk dan kepenak banget titik mboko titik. Nah itu. Nah, itu nanti akan kita bicarakan ada 10 Pak ya. Jadi perangkat rohani itu lengkapnya ada 10. Belum lagi nanti bicara tentang roh. Ini baru rohani. Syahwat, iradah ikhtiyariyah, akal, emosi, spiritualitas, sodrun, fuadun, kolbun, lamatul malak, walamatus syaiton. Lengkap nggih? Itu akan kita bicarakan nanti satu demi satu berdasarkan ayat-ayat yang ada yang merupakan takwim penegak hidup kita. Kalau penegak ini tidak menegakkannya, fumarodadnahu asfala safilin, kembali serendah-rendahnya itu nanti. Pas jam 9 kurang 3 menit nggih. Jam 9 kurang 3 menit tadi mulainya ya jam 8 kurang 3 menit kita nggih. Cukup nggih Pak nggih? Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mbak, Mbak.
Capek, Bu. Wah, boleh kan apa yang